Halo, teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang utang Bank Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Katanya, utang luar negeri Bank Indonesia sudah mencapai 300 triliun. Wah, jumlah yang sangat besar ya. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini bahaya untuk ekonomi Indonesia? Atau mungkin ini strategi khusus untuk menghadapi masalah ekonomi dunia? Kita tahu, utang biasanya dianggap sesuatu yang buruk. Tapi, untuk negara, utang bisa jadi alat yang ampuh loh. Asal, penggunaannya harus tepat dan hati-hati. Nah, bagaimana dengan utang Bank Indonesia yang mencapai 300 triliun ini? Apa kita perlu khawatir? Tenang, sebelum kita panik, yuk kita cari tahu lebih dalam. Sekarang, kita telusuri asal-usulnya. Yuk! Berdasarkan data utang luar negeri Indonesia pada Juli 2024, utang Bank Indonesia tercatat mencapai 300 triliun. Kenaikannya tidak tiba-tiba loh, ada beberapa penyebabnya. Salah satunya adalah penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, atau disingkat SRBI. SRBI ini diterbitkan Bank Indonesia untuk menyerap kelebihan uang di masyarakat. Tujuannya bagus, yaitu menjaga agar nilai tukar rupiah tetap stabil. Selain itu, banyak juga investor asing yang tertarik dengan instrumen utang Bank Indonesia. Ini menunjukkan kepercayaan mereka terhadap ekonomi Indonesia. Tapi, kita tetap harus hati-hati dan tidak gegabah. Kenaikan utang Bank Indonesia tentu ada konsekuensinya. Salah satunya adalah beban bunga yang harus dibayar oleh negara. Kalau tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa membebani APBN kita. Risiko lainnya adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Kalau nilai tukar rupiah melemah, beban utang bisa semakin berat. Kepercayaan investor juga bisa terpengaruh. Kalau pengelolaan utang tidak transparan dan akuntabel, investor bisa hilang kepercayaan. Tapi, di sisi lain, utang Bank Indonesia bisa menjadi investasi yang cerdas jika dikelola dengan baik. Dana utang bisa digunakan untuk membiayai proyek-proyek penting yang dapat memajukan ekonomi Indonesia. Kuncinya adalah ketepatan dan kehati-hatian dalam mengelolanya. Bank Indonesia tentu tidak tinggal diam menghadapi risiko utang yang besar. Ada beberapa strategi yang sudah disiapkan untuk mengatasinya. Pertama, Bank Indonesia menggunakan surat berharga negara sebagai jaminan. Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko nilai tukar. Dengan menggunakan SBN, risiko fluktuasi nilai tukar bisa ditekan. Bank Indonesia juga aktif mengelola portofolio utang. Transparansi dan akuntabilitas juga diutamakan untuk menjaga kepercayaan investor. Bank Indonesia secara rutin mengumumkan data dan informasi tentang utang luar negerinya. Hal ini dilakukan untuk membangun kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Teman-teman, utang bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan. Justru, transparansi dan keterbukaan informasi sangat penting dalam mengelolanya. Kenaikan utang Bank Indonesia hingga mencapai 300 triliun tentu harus menjadi perhatian kita bersama. Tapi, kita tidak perlu panik berlebihan. Yang terpenting adalah memastikan bahwa pengelolaan utang dilakukan dengan bijak, transparan, dan akuntabel. Pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia harus memastikan bahwa utang yang ditarik benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat dan memajukan ekonomi. Kita sebagai masyarakat juga harus ikut mengawasi dan memberikan masukan tentang pengelolaan utang negara. Ingat, utang bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.